Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita dalam mempelajari pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Pada pertemuan pertama, yakni kita menginjak di bab 1, yaitu teks laporan hasil observasi atau bisa disebut dengan teks LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi sebuah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan hasil imajinasi. Nah, pengamatan itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Misal, pengamatan secara langsung, yaitu kita langsung mengamati sehingga kita mengetahui fakta yang ada di dalam informasi tersebut. Kalau secara tidak langsung, yaitu kita bisa melakukan sebuah wawancara. Selain dari hasil wawancara, bisa kita membaca informasi pada internet, koran, tabloid, atau majalah. Fungsi dari laporan hasil observasi yaitu dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, apa sih isi dari pernyataan umum? Nah, pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, di bagian ini itu berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Nah, biasanya itu ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan sebagainya. Sedangkan pada bagian deskripsi itu berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Kalau deskripsi manfaat itu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Aspek atau ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Nomina itu adalah kata benda, sedangkan verba itu adalah kata kerja. Contoh nomina yaitu wayang. Sedangkan kalau wayang golek itu termasuk frasa, karena frasa itu kelompok kata. Berikutnya untuk contoh verba, misalnya menetapkan. Terus untuk sudah membagi itu termasuk frasa verba. Aspek kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi itu imbuhan atau pengimbuhan. Contoh afiksasi yang pertama itu ada bermain. Imbuhannya adalah ber. Terus yang contoh kedua itu minuman. Imbuhannya adalah an. Dan contoh yang ketiga adalah gemetar. Di situ imbuhannya berada di tengah atau sisipan, kata dasarnya getar, sehingga mendapat imbuhan menjadi gemetar. Aspek kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Di situ ada contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini merupakan contoh kalimat definisi. Karena apa? Karena ditandai dengan kata adalah. Selain adalah itu merupakan juga bisa. Kalau kalimat deskripsi itu kan penggambaran. Nah, misalnya ini ada contoh menggambarkan wayang. Contoh kalimat deskripsinya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan.
diberi tangkai dari bahan tanduk, kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Aspek kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa sih kalimat simpleks itu dan apa sih kalimat kompleks itu? Kalau kalimat simpleks atau bisa disebut dengan kalimat tunggal, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, atau satu keterangan. Contoh kalimat simpleks: ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, itu termasuk kalimat simpleks karena terdiri dari apa? Hanya ada satu predikat, satu subjek, dan satu keterangan. Sedangkan untuk kalimat kompleks atau disebut dengan kalimat majemuk, itu adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Contoh di situ yang termasuk kalimat majemuk setara. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini termasuk kalimat majemuk setara karena apa? Karena ditandai atau adanya dengan kata sambung tetapi. Untuk contoh kalimat majemuk bertingkat, misalnya, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua tentang fungsinya, yang ketiga struktur, dan yang keempat aspek atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.